Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, gimana? Like, Comment, comment, and share. share. Yeay! Bisa. Look, Wingle, guys. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini tujuan kita bikin video mau klarifikasi perihal seputar kehidupan pernikahan kami dan pertumbuhan sama perkembangan Gemada. Ya, teman-teman. Nah untuk sebelumnya kami mau bercerita, Gemada sekarang udah umur 22 bulan. Hampir ya. Ya kurang 3 hari lagi dia 22 bulan teman-teman. Tetapi di sini saya mau menceritakan Gemada itu sekarang dalam tahap rewel teman-teman. Rewelnya itu seketika dia mau bobok, mau tidur itu yang namanya bantal, namanya guling, selimut, pokoknya apa yang ada di sekitarnya itu dia buang semuanya, disuruh alihkan gitu, sampai nangis-nangis. Terus nanti videonya akan aku kasih. Nah seperti itu ya teman-teman, bukti rekamannya yang bisa aku share ke kalian semua. Ini cuplikan segitu aja karena aku di sini nggak tega banget dengerin tangisannya lagi, karena kasihan gitu. Terus kita semua bingung apa yang harus kita lakukan, udah gendong dia nggak mau. Nah untuk sebelumnya awal-awal saya mau cerita dulu. Gemada itu lahirnya itu di ujung timur Pulau Jawa. Ya. Sedangkan sekarang kami bertiga ini tinggalnya itu di Tengah-tengah Pulau Jawa. Tengah-tengah Pulau Jawa teman-teman, gitu. Ya. Lalu di sini itu kami menemani suami. Saya sama Gemada ini menemani suami untuk bekerja gitu, ikut tinggal di sini. Tetapi kenapa ketika kami tinggal di sini Gemada itu susah mau tidur teman-teman? Mungkin banyak hal ya, atau karena cuaca atau gimana, adaptasi. Tetapi seiring berjalannya waktu begitu terus hingga sekarang gitu. Jadi kami saya sama suami itu berpikir bahwa apa ya yang salah gitu. Oh mungkin perihal karena saya sapi ya teman-teman, dan Gemada ini lagi proses sapi ya teman-teman. Tapi itu udah berjalan di usia 1,5 tahun yang lalu sudah. Kenapa saya sapi? Karena waktu itu dia lagi sakit. Terus saya juga sudah ngomong sama pihak dokter anak, ya sudah sekalian aja di sapi gitu, mumpung anaknya nggak mau sendiri gitu. Overall sampai saat ini dia nggak ada masalah, dia mau minum susu UHT itu mau teman-teman. Nah terus berjalannya waktu begitu terus, kalau mau tidur apalagi malam, sampai bener-bener nangisnya itu ya Allah, nangis yang kayak anak kena step gitu teman-teman. Terus kami bingung, apa capek semua? Pasti dia akan capek semua. Karena kenapa? Alhamdulillahnya anak kami itu Gemada itu anak yang aktif gitu teman-teman. Jadi dia itu pola aktifnya itu benar-benar Masya Allah. Nah karena dia aktif, jadi 1 minggu sekali itu di umur sekian aku pasti pijat dia sendiri gitu, yang seperti di video itu kan yang aku bikin tutorialnya itu. Kecuali kalau pas dia lagi jatuh-jatuh banget, pasti akan kami bawa gitu ke tukang urut bayi gitu teman-teman ya kan. Nah tetapi kok sesudah dipijat itu masih begitu terus. Nah ya sudah,
Nah, seketika itu ada momen kita mudik, teman-teman. Mudik ke tempat asal di mana Gimada lahir gitu, yaitu di ujung timur Pulau Jawa. Pulau Jawa. Alhamdulillahnya teman-teman, selama sebulan di sana dia itu kalau tidur nggak pernah nangis teman-teman. Nah, seketika alhamdulillah gitu, kami berdua bilang, ya Allah alhamdulillah di sini kok nggak nangis ya kayak pas di sana gitu. Nah, kami berpikir bahwa apa nyaman ya di sini gitu. Awalnya kami mengira mungkin karena cuaca, sebab tempatnya Gimada lahir ini cuacanya kebetulan itu dingin karena dekat dengan pegunungan di lereng gunung. Sedangkan di sini di tempat kita yang sekarang, Gimada kan ikut saya sama maminya. Kebetulan cuacanya itu panas sekali, sangat panas, gersang. Daerah sini itu gersang. Nah, kami awalnya berpikir, apa anak saya ini adaptasi karena gerah gitu, begitu karena cuacanya sangat panas. Ternyata bukan karena itu. Sekalipun kita pakai pendingin ya gitu, dia tetap seperti itu, tetap rewel keadaannya. Terus kita timbullah kedapatan yang kemarin-kemarin ini. Ternyata rewelnya Gimada ini ketika mau tidur saja, entah tidur pagi. Biasanya Gimada itu tidurnya berapa kali sehari? Dua kali ya. Dalam pagi dan siang ya teman-teman. Iya, pagi. Setengah 10 pagi, ya, terus jam habis asar jam 4 lah. Jam 4 sore sama malam. Yang paling rewel itu malam, sampai ya kayak anak yang nggak bisa dikontrol gitu, sampai bener-bener kewalahan ini istri saya gitu, sampai tetangga itu dengar semua gitu. Karena nangisnya sangat Masya Allah, pokoknya gemparnya itu Masya Allah. Nah, terus teman-teman, kita udah ngajiin. Bukan kita ngajiin ya, setiap hari itu kita berdua mengaji, insya Allah mengaji tempat di rumah gitu. Sholat juga di tempat dimana kita hidup ya, tinggal. Terus Masya Allahnya lagi di bawah itu kita ada musola gitu, yang musolanya aktif, ada azan, ada pengajian rutin, ada jamaah gitu-gitu. Tetapi gimana kok tetap begitu gitu teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk ini nggak bisa untuk diterusin, kita tinggal di sini. Jadi kita memutuskan bertindak tegas untuk membawa lagi Gimada ke tempat di mana dia lahir gitu. Karena dia tidak merasakan kenyamanan. Sepertinya yang kita tangkap kesimpulannya seperti itu ya, Mami. Iya, betul. Tidak merasakan kenyamanan dan kita nggak bisa memaksakan anak kita, kasihan. Takutnya. Oh iya teman-teman, dan Gimada itu pernah step punya gitu. riwayat step. Step itu panas tinggi gitu, sampai kejang mungkin. Kalau kata Jawanya sawan namanya teman-teman. Sawan. Kena sawan anak kecil ini. Nah, itu ternyata kenapa? Ternyata itu turun temurun teman-teman. Jadi pihak keluarga istri saya itu kaget kenapa? Karena sebelumnya maminya Gimada ini tidak pernah mengalami step itu. Walaupun panasnya tinggi, pada waktu kecilnya dia tidak sampai step. Nah, kaget ketika omanya Gimada itu melihat, loh, Gimada kok bisa sampai step, cucunya kok bisa sampai step. Kaget, ternyata asalnya dari mana? Dari saya dulu waktu kecil, kata utinya ibu saya punya riwayat step satu hari itu 7 kali kejang. Nah, dari situ kita berpikir, ini ada sangkut pautnya dengan keturunan. Begitu pula dengan rewel ini. Dulu saya lahirnya juga di beda tempat. Ketika dibawa pulang ke pihak ayah saya rewelnya minta ampun, Masya Allah, lebih parah lagi. Dan ketika itu kebetulan itu jaraknya nggak sejauh kita, nggak sejauh Gimada ini. Gimada kan dari ujung timur Pulau Jawa ke tengah. Kalau dulu kita masih
saya itu masih satu kabupaten. Jadi seketika itu langsung dibawa pulang ke daerah asal saya lahir. Dan ketika sampai tempat tersebut langsung reda rewelnya. Nah, ini kita mengambil kesimpulan bahwa ini ada hubungannya dengan keturunan, yaitu dari saya. Gimada rewel seperti ini, makanya kita bertindak tegas. Kita akan bawa pulang Gimada, bawa ke tempat asalnya. Kemudian stepnya itu juga ada riwayat dari saya yang sakit kejang itu. Dan semoga setelah ini kita akan lihat nanti ketika Gimada nyampe daerah timur sana akan seperti apa. Sebab sebelum kita berpindah ke sini, Gimada itu tidak pernah menangis kalau tidur. Ya seperti layaknya umumnya anak-anak biasa normal seperti waktunya itu. Tidur ya tidur, ya, waktunya bermain ya bermain. Dia itu kalau di sini bermain ya senang teman-teman Iya, sebenarnya. senang, Tetapi yang bikin masalah nih problemnya itu ketika dia itu mau tidur teman-teman, yang sudah diceritakan sama suami saya tadi ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Awalnya itu tertawa main. Nah, ketika dia sudah merasakan ngantuk, dia langsung berontak. Nangis. Padahal kita ajak berdoa bersama. Setelah baca ayat kursi langsung berontak, nangis, nggak tahu apa penyebabnya, semua serba salah, minta dibuangin semua. Nanti ada dicantumkan sama istri saya videonya. Sampai kita bingung apa ya yang salah. Dari kondisinya juga sehat sebetulnya. Dengan adanya rewel itu Gimada itu sampai hangat badannya. Nah, dari situlah kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya. Itu apa? Yaitu step. Maka dari itu sebelum terlanjur kita harus mengantisipasi itu. Dengan cara apa? Kita coba bawa Gimada kembali ke daerah asal. Karena dulu waktu Gimada dirawat di rumah sakit, ketika step itu dokter bilang, Bapak bilang ke saya, Bapak diwanti-wanti ya, bahasa Jawanya seperti itu. Hati-hati karena step itu estimasinya akan timbul terjadi sampai umur 6 tahun. Setelah 6 tahun mungkin agak aman ya, kita juga nggak tahu. Jadi apapun demi anak, kita berdua akan usahakan gimana nyamannya dia. Karena kami berdua merasakan Gimada tidak bisa di sini, kurang nyaman. Kesimpulannya seperti itu. Karena kita evaluasi terus setiap harinya. Karena belum makan ya. Padahal tengah malam dia bangun tidur, itu makan ya mau makan, perutnya kenyang, semua mau. Minum susu juga mau. Makanya lahap, alhamdulillah. Masya Allah. Tetapi ketika pas mau tidur, begitu lagi teman-teman, itu berlangsung sampai saat ini. Dan ya solusinya itu kita akan coba bawa dia kembali. Ya, jadi teman-teman, kami di sini cerita kayak gini itu berbagi kisah lah. Mungkin teman-teman di luaran sana ada yang tahu, mohon kalau mau berkomentar boleh. Dan kami mohon doa dan supportnya juga supaya Gimada keberlangsungan hidupnya nanti lancar, dan doakan lagi kami bertiga bisa bersama-sama lagi. Karena Amin. Mau nggak mau nanti dedinya Gimada akan balik lagi ke sini gitu teman-teman, karena harus bekerja gitu. Sedangkan saya dan Gimada menetap sementara tinggal di ujung timur lagi. Ya, begitu teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita dari kami. Ya, semoga Allah mendengar juga. Semoga ada jalan keluarnya, ada solusi yang terbaik buat kami. Oh ya, namanya rumah tangga itu pasti ada cobaannya masing-masing. Ya. Mungkin
ini masalah ini itu adalah cobaan untuk kita berdua Iya, gitu. mungkin. Seberapa besar sabar ikhlasnya kita mendapatkan cobaan Kita seperti ini gitu. Iya benar. Kita Ya, harus Masya hadapin Allah, bersama gitu, iya. dengan ikhlas. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan cerita panjang kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akan berbagi kisah lagi nanti untuk kabar selanjutnya dari Gemada. Udah teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.